Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sehat walafiat buat kita semua ya. Baik teman-teman, ini alhamdulillah malam hari ini bersama kita telah hadir saudara saya, teman saya, Gus Usman Arumi. Dia hadir untuk kita jauh-jauh dari Mesir. Oh, baru nyampe hari Rabu pagi subuh tuh untuk acara ini. Sangar pokoknya. Tapi ya berkui mulai ngomaya. Baik, teman-teman, sebelum mulai ya saya cuman bantu aja, dampingi aja. Biar roto-roto hangat ya. Kasih sholawatan dikit ya. Sing banter ya. Nanti tak kasih hadiah. Saya punya buku banyak, tak kasih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada Ghairil khalqi kullihimi Habibullah turja syafa'atuhu Haulihim minallah wali muktahimi ya Rabbi bil Mustafa Waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Baik teman-teman, saya termasuk orang yang beruntung bisa kenal, bisa dekat, bisa dipercaya sama Gus Usman ini untuk nerbitin sudah 2 buku ya, sama buku terbaru ini. Yang sebelumnya 2017 itu judulnya Kasmaran. Waktu itu Kasmaran lagi-lagi ini, lagi-lagi itu bagian dari keberuntungan saya lah. Waktu 2017 nerbitin Kasmaran itu oke. Ora apa-apa cah cilik ora apa. Nek citu ngono kuwi keplai ya. Tahun 2017 saya nerbitin Kasmaran itu waktu itu juga diobrolin di kafe basa-basi pertama ya Sorowajan itu, dan setelah acara itu Gus Usman balik lagi ke Mesir. Jadi saya beruntung 2 kali dihadiri Gus Usman 2 kali itu. Yang pertama dulu itu habis acara berapa hari kemudian pulang ke Mesir. Nah sekarang dari Mesir datang untuk acara saya. Keren sekali. Itulah. Selamat datang Bapak Reza. Saya punya cerita gini teman-teman. Ini Anjang Sana. Ini semacam kumpulan esai atau memoir, cerita-cerita personal. Kalau dulu ada istilah pelit itu personal literatur ya. Tetapi yang menarik dari Anjang Sana ini adalah yang pertama, ini mengangkat hal-hal yang secara tematik sama sekali tidak personal. Artinya dialami oleh semua orang. Gitu. Kalau istilahnya Gus Usman di buku ini mengangkat hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kecil tetapi sangat penting gitu ya. Dan sekaligus semacam resonansi. Jadi sesuatu yang terulang-ulang terus sejak awal dulu mungkin peradaban manusia sampai sekarang dan mungkin sampai akhir zaman. Mayoritas, untuk tidak dikatakan semuanya, buku ini bercerita tentang
cinta, rindu, dan kangennya seseorang yang terpisah dari ibunya. Ya, secara penokohan memang antara anak dan ibu. Tetapi tentu saja kondisi batin yang sama itu bisa dialami oleh antara si A dan si B. Cito dan Citi tidak pernah ketemu, itu rindunya luar biasa. Kita sampai ada ungkapan, makanku sedikit karena lambungku kecil, selebihnya adalah rindu. Itu. Yo lebay. Nah, karena di sini subjeknya itu adalah aku, anak, dan ibu, ada yang diwujudkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan surat gitu ya. Jadi gini, panjenengan agar turut merasakan apa yang saya tuturkan, perlu saya kasih prolog gini. Gus Usman ini terpisah dari keluarganya, dari ibunya khususnya, yang sangat dekat dengan dirinya itu lama sekali, karena dia kuliah sekolah di Mesir ya. Beberapa kali lebaran dia merindukan momen-momen ketika sungkem kepada ibunya, diberi makanan, masakan khas lebaran ala di kampung dan sebagainya, yang itu tidak ada di Mesir gitu. Ada ungkapan di buku ini, di bagian-bagian awal gitu ya, yang menggambarkan betapa sangat dekatnya hubungan batin seorang Utsman Ar-Rumi dengan ibunya. Dan si anak ini, atau dalam kurung Utsman Ar-Rumi atau kita, itu mengambil posisi selalu mengiyakan apa yang dikatakan dan diucapkan oleh ibunya. Ada narasi menarik gitu ya, karena saya khawatir sejenis itu ya. Karena saya khawatir setiap saya mencari alasan terhadap apa yang dikatakan ibu, itu hanya akan menghasilkan keraguan-keraguan. Padahal segala apapun yang dikatakan oleh seorang ibu itu pasti mengandung ucapan Tuhan. Itu keren sekali. Tak baleni ya, ini kalimat yang keren. Segala apapun yang dikatakan oleh ibu itu pasti mengandung ucapan Tuhan. Gitu. Sehingga apapun yang dikatakan, diperintahkan oleh ibu tersebut, itu sama sekali tidak pernah dipersoalkan oleh si anak. Walaupun anak itu di masa itu tidak mengerti mengapa ibu berkata begitu, mengapa menyuruh begini, hingga dalam bentang waktu yang panjang, si anak lalu mulai menemukan penalaran-penalarannya terhadap apa yang dulu diingin dikatakan oleh ibunya. Contoh begini, di buku ini paling enggak saya akan kutipkan dua adegan atau dua kisah ya. Yang pertama, Gus Usman ini mengatakan kepada ibunya, aku pengen jadi penyair bu, gitu. Aku pengen jadi penyair, gitu. Terus ibunya jawab gini, Arab jadi penyair, kiai, guru, opo wae, sing penting kue manfaat karo wong, gitu. Usman kecil waktu itu bertanya-tanya, ini sebenarnya jawaban apa? Kok ibu itu tidak membahas tentang kalimat yang dituju oleh Usman kecil itu, bahwa dia pengen jadi penyair. Harapannya kan mungkin gini, oh iya le, api le, men koyo Ronggo Warsito misalnya gitu ya. Kira-kira begitu yang diharapkan, tapi ibu itu tidak pernah mengatakan begitu. Hingga bertahun-tahun kemudian Usman dewasa ini menemukan semacam refleksi-refleksi atau nalar-nalar atas ungkapan memoir terhadap ucapan ibunya dulu, begitu. Ada lagi yang kedua begini, karena memang pengen banget jadi penyair toh, udah adik puisi terus, sampai suatu hari berhasillah puisinya itu ditayangkan di koran ya Gus ya. Koran apa itu Gus?
Suara Merdeka itu termasuk media susah loh. Jadi dimuatnya puisi pertama di Suara Merdeka itu tentu sesuatu yang wow gitu ya. Usman ini dengan bangga sekali menunjukkan clipping pemuatan puisinya di koran Suara Merdeka itu kepada ibunya. Niki bu. Terus ibunya tanya, apa kuile? Gitu ya. Apa itu? Niki puisiku dimuat di koran ibu. Terus apa coba jawaban ibu ya? Ibu jawab gini, kowe wis satu surung. Itu kalau jadi ini narasinya puitis gitu ya, khas Usman lah puitis ya. Tetapi juga ada banyol-banyolnya. Ketika ibunya menjawab begitu, Usman itu tidak kok lalu protes, marah atau gimana, tidak. Ia memilih diam dan bengong, tapi kalimatnya begini, rasanya pengen kursleding tiang listrik gitu. gitu. Tapi bertahun-tahun kemudian Usman itu lalu menemukan refleksi dan pemahaman bahwa boleh jadi tidak wownya sikap ibu terhadap dimuatnya puisi anak itu, pertama karena si ibu itu eman puisi yang dimuat di Suara Merdeka itu hanya akan berakhir jadi bungkus bumbu atau kacang rebus itu loh, gitu. Itu refleksi candaannya ya. Tapi yang agak seriusnya ada refleksinya gini. Mungkin itu cara seorang ibu untuk tidak membuat manja anaknya, gitu ya. Supaya anaknya itu terus saja berjuang dan berjuang. Gitu. Itu pandangan tentang ibu gitu ya. Kalau bapak lain lagi, ada tidak banyak cerita tentang bapak, tapi ada beberapa diceritakan. Ketika puisinya dimuat di koran itu, Usman khawatir justru ini akan berefek secara ekonomis kepada dirinya. Jatah jajake dari bapak itu akan dikurangi karena dia ono gitu ya. Itu candaannya gitu. Nah, ya mungkin setiap kita itu punya memoir begitulah tentang ibu, tentang bapak, adik, kakak dan sebagainya. Maka wajar kalau ini disebut sesuatu yang penting dan sekaligus sebuah resonansi. Sesuatu yang selalu terulang. Dalam versi lain yang pernah saya dengar langsung itu begini. Cito sama Mama misal gitu ya. Cito ini kan pinter bikin sketsa. Yo kadang cewek wong di sketsa gitu loh. Itu pokoknya cewek gitu loh. Cewek wong ya, mesti. Nah, begitu selesai mensketsa cewek wong, yang wong kayak loh maksudnya. Itu biasanya di-upload di status WhatsApp itu loh. Nah, Mama Cito itu mesti komen, iki boleh, gini, iki ponang calonmu. Gitu. Terus Cito itu menjawabnya gini, bukan kok nggih boten gitu. Piye mak, pasare rame. Kalau Usman Ar-Rumi mendapatkan itu dari ibunya sebagai sebuah motivasi dari seorang ibu dengan cara tanpa kata-kata, maka dalam analogi yang sama itu atau dalam silogisme yang sama, Cito itu sedang memberikan motivasi kepada ibunya untuk bersabar. Jadi Cito memberi semangat kepada ibu. Kira-kira kalau dikatakan itu, sik to bu, semangat bu, iki sik suwi bu, iki sik suwi. Itulah ya. Mantap lah, keren. Buku ini keren sekali teman-teman. Kalau jenengan senang, ini bukan karena saya nerbitin lalu saya ngecap, enggak. Saya anti ngecap terhadap produk saya. Tapi saya ingin mengatakan, kalau jenengan senang jenis tulisan yang puitik, penuh refleksi, sederhana, gitu ya, dan mungkin
terkait dengan pengalaman-pengalaman personal panjenengan secara umum, buku ini layak untuk dibaca. Dibaca kan tidak harus beli toh, tapi tentu beli lebih baik kan begitu. Gitu. Ini ya, saya Gus baca ini, lalu teringat tentang pengalaman personal saya dengan almarhum ibu saya. Tentu dalam wujud pengalaman yang berbeda itu ya. Tetapi secara esensinya itu sama. Kalau jenengan di buku ini bercerita begitu lebaran itu pengen banget rasanya itu apa? Rebahan di pangkuan ibu gitu ya. Sambil didongengi macam-macam. Kalau saya, bahkan saya sampai punya anak-anak itu, kerinduan saya terhadap almarhum ibu itu diantaranya ketika saya pulang ke Madura, saya itu selalu minta untuk disuapi makanan buatan ibu, tidak boleh pakai sendok, harus pakai tangan ibu. Ketika tangan ibu itu menyentuh bibir saya, itu ada momen puitis spiritual yang itu tidak bisa dibahasakan. Setiap kita niscaya punya begitu-begitu itu. Nah, ini mungkin bisa jadi membangkitkan gairah-gairah cinta kita kepada orang tua, kerabat dan sebagainya dan sebagainya. Baik, saya nggak usah panjang-panjang ya. Nanti saya akan buka sesi dialog atau ngobrol-ngobrol, panjenengan curhat boleh. Kalau Cito mau curhat belakangan dewe nanti belakangan. Baik, kasih aplaus dulu buat Gus Usman. Monggo Gus. Jangan kecewa. Tuhan menciptakan celah pada sesuatu yang sangat kita cintai agar kita tak terjerumus pada pemberhalaan. Ada satu hadis yang membuatku itu terpantik untuk mengolah ulang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tuhan maha indah dan mencintai keindahan. Lalu aku mengolahnya itu menjadi, kalau Tuhan maha indah dan mencintai keindahan, apakah merupakan aib bila aku mencintaimu? Jadi ketika menyusun Ajang Sana ini, aku tidak tahu genrenya itu apa. Ya tiba-tiba aku kirimkan gitu aja. Ada beberapa sesi aku kirimkan tulisannya, enggak langsung satu naskah enggak, tapi beberapa kali. Dan aku enggak tahu ini genrenya apa. Begitu dikirimi sampel, ternyata spiritual religion. Wah, ngeri. ngeri. Ya, ada satu kisah menarik yang sampai saat ini itu aku kenang-kenang terus. Itu tahun 2006 atau 2007 itu ibu saya itu mendengarkan radio. Kalau nggak salah Mbak Asrori Kedinding. Mengutip dawuh Mbak Asrori itu, ibu saya bilang, kalau bisa malam jangan tidur. Tidurnya ketika matahari hampir terbenam. Wis pokoknya gak usah turu. Bertahun-tahun kemudian itu aku kepikiran, apa hebatnya malam sehingga ibu saya itu memberikan satu himbauan agar anaknya tidak boleh tidur. Lalu satu alasan muncul. Ada di satu ayat itu, demi malam Tuhan memakai malam Tuhan menjadikan malam sebagai alat sumpah. Saya memahami bahwa alat sumpah itu sesuatu yang sangat sakral sehingga dibuat alat sumpah. Kemudian alasan nomor dua itu ada dalam Kifayatul Adqiya.
kalau salah satu syarat untuk menjadi wali abdal itu ada 4. Antara lain adalah sahrul layal. Wali abdal itu kalau di dalam istilah tasawuf setiap zamannya cuma ada 7. Mungkinkah ibu saya menghendaki anaknya yang potongannya belgedes kayak gini untuk menjadi wali abdal? Jadi disuruh melek bengi. Alasan ketiga muncul lagi. Hadis, alaikum bidaljah fa inal ardha tutwa bil lail. Hendaklah kamu berjalan di malam hari karena bumi dilipat pada waktu malam. Jadi berjalan pada waktu malam tentu kita tidak bisa memberikan pengertian secara kata per kata berjalan gini pakai kaki enggak. Tapi saya memahami bahwa berjalan pada waktu malam adalah sebuah proses. Mungkin bisa dipahami dari doa ke pasrah, dipahami dari usaha ke tawakal. Nah, dari sekian alasan yang saya temukan tersebut, aku tulis di sini, sehingga pengalaman saya dengan ibu itu bersumber dari hal-hal kecil seperti itu. Cuman mungkin karena lambiku lames jadi bisa jadi buku. Mungkin kita juga bisa membuat buku asal lambene lames ya. Ada banyak kisah. Kisahku dengan Kiai Budi juga ada di sini. Kiai Budi itu orangnya kalau pengajian itu tiap ada orang gila itu berhenti, kemudian waktu aku diajak di Jepara itu sampai dimandikan. Kiai Budi itu dimandikan, kukunya diketoki, kemudian diberikan pakaian. Waktu aku tanya kenapa ya kok gitu, dia jawab itu kan bagian dari umat Kanjeng Nabi. Itu jawaban Kiai Budi. Tapi aku menemukan satu alasan yang secara fikih bahwa ngrumat wong edan iku fardu kifayah. Di Fathul Muin itu fardu kifayah. Ternyata meskipun Kiai Budi tidak tahu alasan syariatnya, tapi dia menganggap orang gila itu sebagai bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad. Cerita dengan Gusmus juga ada. Mungkin perasaan sepihak. Jadi merasa dekat dengan orang besar kan kadang-kadang itu perasaan sepihak. Aku ngomong apa lagi Kang? Bingung. Gusmus. itu 2008 atau 2009 itu pertama kali saya membaca puisinya Gusmus di toko buku Al Barokah Kawedanan. Waktu itu saya memandang Gusmus bukan penyair, tapi sebagai kiai. Dengan demikian bayanganku ketika habis membaca puisinya Gusmus itu seperti pangeran berkuda. Pangeran berkuda dengan kibaran kain di punggungnya. 10 tahun kemudian itu aku dipertemukan dengan Gusmus lantaran sebelumnya itu udah komen-komenan gitu loh. Udah komen-komenan di Facebook itu kan seneng gitu. Seneng dikomenin Gusmus itu. Jadi wahai Gusmus ngerti aku sehingga aku yuk merasa dekat dan ternyata itu perasaan dekat dengan Gusmus itu cuma perasaan sepihak. Masalahnya waktu ketemu itu hampir semua tamu diperlakukan sama. Jadi perasaan sepihak.
Waktu itu sama itu Kiai Budi sama Mbah Tejo. Ada cerita soal Mbah Tejo juga di sini. Waktu waktu Mbah Tejo berkata, apa ya, lupa. Lali aku. Apa ya? Sing istihaduka fima duminalaka. Istihaduka fima duminalaka. Ya pada intinya Anjang Sana ini kunjungan saya terhadap sesuatu hal yang mungkin masa lalu, mungkin kunjungan kata-kata kecinta, mungkin kunjungan ke masa depan, mungkin doa itu kan kunjungan. Sekian dulu Kang mungkin Kang. Ya. Baik ya, nanti dilanjut lagi. Mumpung ingat di sini Gus Usman mau nyanyi. Oh, aku siap kok. Jadi sejumlah memoir personal literatur yang dituliskan di buku ini, walaupun subjeknya aku, Ibu, Gusmus, Kiai Budi, Mbah Tejo dan sebagainya, secara esensial itu membicarakan tentang aku, kamu, dia, mereka, kami dan sebagainya sebagai manusia. Karena nilai-nilainya memang akan selalu ada di situ. Wajar kalau Gus Usman ini kemudian memberi sentuhan spiritual Islam sebagai basis teologisnya, dan sekaligus menyajikannya dengan kemasan-kemasan reflektif puitik sebagai bidang yang memang menjadi keahliannya, atau dalam bahasa kesederhanaan Gus Usman tadi disebut dengan lambe kulamis gitu ya. Tapi ya tentu menjadi seseorang yang tanda petik lambenya lamis lalu menghasilkan ungkapan-ungkapan seperti itu tadi, itu beda dengan lambe lamisnya kita mendengar orang memaki, mengumpat di pasar atau di jalanan. Itu dua kelas yang berbeda begitu ya. Itu hanya ungkapan kesederhanaan lah. Saya satu sisi berbahagia diberi amanah oleh Gus Usman untuk menerbitkan karya-karyanya. Insya Allah bulan depan ada lagi kumpulan puisinya yang judulnya Asmara Loka ya. Berarti insya Allah akan ketiga. Ya kita doain mudah-mudahan Gus Usman senantiasa sehat, berkah, terus berkarya, nanti terbitin lagi, ngobrolin lagi bareng kita gitu ya. Nah, saya personal tentu saja sebagaimana Anda itu pasti punya pengalaman-pengalaman sejenis itu dalam bungkus yang beragam, tapi nilai-nilai esensialnya relatif sama. Ketika Gus Usman itu meminta saya untuk memberi kata pengantar terhadap buku Anjang Sana ini, saya bingung apa yang harus saya tulis gitu ya. Karena saya tidak ingin gaya tulis saya ini yang mungkin berada di kotak mana dengan gaya tulisnya Gus Usman ini lalu tidak gaduh. Tapi saya kemudian setelah beberapa kali whatsappan sama beliau ini, iki tenanan po Gus, sampai berkali-kali saya memastikan diri dan ternyata beliau mengatakan iya. Pendek cerita, saya kemudian menemukan dua kisah yang saya terakan di dalam kata pengantar di buku ini. Yang pertama, saya penyuka film.
walaupun tidak banyak film yang kemudian melekat di ingatan dan hati saya. Salah satu film yang begitu melekat di ingatan dan hati saya itu film Viking, yang saya tonton 2 minggu nggak rampung-rampung itu. Ada satu adegan dari sekian banyak adegan di dalam film Viking itu yang menghadirkan perasaan-perasaan personal seperti itu. Ketika Ragnar Lodbrok itu akhirnya menjadi kawan dekat bahkan sangat intim dengan Altistan yang kebetulan berbeda keyakinan. Kalau Altistan itu kan Kristen ya, sehingga kalau dia mati maka nanti masuk surga gitu. Ya mungkin kayak kita lah. Kalau Ragnar Lodbrok ini dan orang-orang dari perkampungannya itu kan tidak menganut agama-agama seperti itu. Mereka punya surganya disebut Valhalla, Tuhannya disebut Odin gitu ya. Dengan sederhana tetapi sangat mendasar, Ragnar itu berkata, kalau aku mati, jadi Altistan itu udah mati duluan. Kalau aku mati, bagaimana mungkin aku bisa ketemu Altistan lagi di sana? Di saat Altistan itu masuk surga, aku masuk Valhalla. Itu pikirannya si Ragnar. Maka atas nama kerinduannya untuk bisa berjumpa lagi dengan Altistan itu, Ragnar itu lalu memilih untuk dibaptis masuk agama Kristen tadi, agar ketika dia mati, dia pun masuk surga dan di sana bisa ketemu Altistan. Walaupun untuk hal ini Ragnar itu harus kehilangan orang-orang dekatnya, kehilangan Floki dan sebagainya. Saya tersentuh sama ungkapan adegan-adegan seperti ini. Oke, itu satu cerita yang saya terangkan di pengantar itu. Yang kedua, kebetulan saya juga suka musik. Salah satu grup musik yang saya sukai Linkin Park. Pokoknya aku ora sing lawas-lawasan. Pokoknya sing ngono kuwi lah. Si Chester Bennington, vokalisnya itu ya, itu bunuh diri di tahun 2017 itu. Ia disebut-sebut karena depresi lah bla 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 macam-macam. Tapi salah satu testimoni yang diungkapkan oleh orang-orang dekatnya, Chester ini bunuh diri karena hidupnya di dunia ini menjadi ngerasa meaningless gara-gara ada teman dekatnya, teman loh, yang itu bunuh diri lebih dahulu. Jadi mungkin walaupun ini tidak ada tuturannya, Chester itu pengen banget ngopi, ngobrol, jagong karo kancane itu yang dilalah kok wis mati. Maka cara supaya bisa ketemu lagi, maka harus dengan cara juga mati. Gitu. Oke ya, lepas dari perkara-perkara ini, beberapa bulan kemudian di Agustus 2017 ya kalau nggak salah, itu lalu diadakan konser tribut lah to Chester gitu ya. Itu nggak kebayang orang yang hadir itu. Itu baru yang ada di Hollywood ya, yang di lokasi di lapangan. Adapun orang-orang yang nonton dari TV, dari mana-mana itu pasti berkali-kali lipat, termasuk di dalamnya saya. Menyaksikan begitu banyak orang yang sampai menjerit, menangis gitu ya. Di lagu-lagu yang paling ngehit ya, misal kayak Crawling gitu ya. 6 gitu. Apalagi In the End. In the End. Itu orang-orang nangis, orang-orang nangis.
nangis loh. Sampean mati orang tentu ditangisi loh. Tenan. Walaupun matinya kita itu ya Allah ya Rahman, walaupun matinya kita itu ila ruhi cito, Allahumma firlahu warhamhu, ono kancane utang wae ra bayar. Coba bayangin, as human being, ya, sebagai manusia, orang-orang itu menangis untuk Chester, walaupun syariat kita mengatakan itu mati yang buruk, gitu ya. Tapi ketika orang nyanyi in the end dengan lengkingan yang khas Chester itu, saya pun termasuk orang yang menangis. Pertanyaannya, kenapa? Ternyata kemanusiaan itu melampaui segalanya, gitu. Nah, itu pintu masuk saya memberi konteks kepada pengantarnya dalam tulisan Gus Usman ini ya.